Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul penyakit tumbuhan. Sebelum memasuki pada materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Hafidz Prasetyo Nugroho, Ahmad Nur Rahman, Muhammad Diha Sihabuddin, Bayu Hendri Atmoko, Muhammad Tohar Rahmawan, Farid Andika, Nurul Makruratun, dan yang terakhir ada Alivia Fargianto. Definisi penyakit tumbuhan. Penyakit tanaman adalah suatu rangkaian fisiologi yang merugikan, disebabkan oleh rangsangan yang terus-menerus pada tanaman oleh suatu penyebab primer. Hal ini ditunjukkan lewat aktivitas sel sakit atau abnormal dan dinyatakan dalam keadaan morfologis dan fisiologis yang disebut gejala. Penyakit tanaman adalah suatu yang mengganggu tanaman, sehingga nilai ekonomisnya menurun baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Konsep penyakit pada tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan sehat merupakan tumbuhan yang dapat melaksanakan fungsi fisiologis sesuai dengan potensi genetik yang dimiliki. Fungsi fisiologis yang pertama ada pembelahan, diferensiasi, dan perkembangan sel yang normal. Yang kedua, penyerapan air dan mineral dari tanah serta mentranslokasikan ke seluruh bagian tanaman. Yang ketiga, ada fotosintesis dan translokasi hasil-hasil fotosintesis. Yang keempat, ada reproduksi. B. Tumbuhan sakit merupakan tumbuhan yang diganggu patogen, biotik, atau lingkungan abiotik tertentu sehingga satu fungsi atau lebih terganggu dan terjadi penyimpangan dari keadaan normal. Akibat dari serangan penyakit yaitu ada sel lemah atau hancur dan pembelahan sel terangsang lebih cepat atau membesar melebihi ukuran normal, sehingga merusak jaringan normal di dekatnya dan mengganggu fungsi fisiologis. Klasifikasi penyakit. Berdasarkan gejala, yaitu yang pertama ada tipe nekrotis, meliputi gejala yang terjadi karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel atau matinya sel. Lalu ada tipe hipoplastis, meliputi gejala yang terjadi karena terhambat atau terhentinya pertumbuhan sel. Lalu ada tipe hiperplastis, meliputi gejala-gejala yang terjadi karena pertumbuhan sel yang melebihi biasanya. Yang kedua, berdasarkan bagian tanaman yang diserang. Yang pertama ada busuk biji, busuk akar, busuk batang, busuk bunga, hawar semai, hawar bunga. Dan yang terakhir ada bercak daun. Berdasarkan cara timbulnya penyakit. Penyakit endemik merupakan serangan penyakit meluas atau menurun dengan tingkat serangan tinggi atau rendah dan berjalan dari tahun ke tahun. Yang kedua, penyakit epidemi merupakan penyakit timbul dan meluas secara periodik. Yang ketiga, penyakit sporadik merupakan penyakit timbul dengan interval dan lokasi yang tidak teratur. Yang keempat, berdasarkan penyebab penyakit. Penyakit biotis, ada jamur, virus, bakteri, MLO, BLO, tumbuhan tingkat tinggi parasit. Yang kedua, penyakit abiotis atau gangguan lingkungan, ada kekurangan hara, hujan asam, keracunan mineral, dan suhu dan sinar yang tidak sesuai. Segitiga penyakit. Segitiga penyakit tanaman merupakan konsep yang menjelaskan bahwa suatu serangan penyakit itu merupakan hasil interaksi tiga faktor, yaitu tanaman inang, adanya gen penyebab atau patogen, dan lingkungan. Syarat terjadinya penyakit yaitu 1. Tumbuhan rentan atau tidak tahan.
Yang kedua, patogen virulen atau mampu menyerang dan dapat menyebabkan sakit. Yang ketiga, lingkungan tidak cocok untuk tumbuhan dan cocok untuk patogen. Kaidah Koch. Postulat Koch atau kaidah Koch adalah 4 kriteria yang dirumuskan oleh Robert Koch sebagai panduan umum untuk mengidentifikasi patogen yang dapat diisolasikan dengan teknik tertentu. 4 kriteria tersebut yaitu, yang pertama, mikroorganisme tertentu selalu ditemukan berasosiasi dengan penyakit yang ditimbulkan. Yang kedua, mikroorganisme dapat diisolasi dan ditumbuhkan sebagai bahan biakan murni di laboratorium. Yang ketiga, biakan murni tersebut bila diinjeksikan pada tanaman yang sesuai dapat menimbulkan penyakit. Yang terakhir, mikroorganisme tersebut dapat diisolasi kembali dari tanaman yang telah diinfeksi tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah kaidah Koch. Yang pertama, patogen harus berasosiasi dengan penyakit yang bersangkutan. Yang kedua, patogen harus dapat diisolasi dalam biakan murni. Yang ketiga, patogen dari hasil biakan murni harus dapat diinokulasikan pada tanaman yang sehat dari spesies yang sama dan menimbulkan penyakit yang sama seperti penyakit asal. 4. Patogen harus dapat diisolasi kembali dari tanaman yang diinokulasi tadi dalam media buatan. Yang terakhir, hasil dari isolasi dibandingkan dengan hasil inokulasi pertama atau langkah kedua jika hasilnya sama, patogen tersebut dapat dinyatakan sebagai penyebab penyakit. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah pengucapan dalam penyampaian tadi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.